Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AP26, kelompok 3 ingin mempresentasikan penjelasan tentang surat bisnis. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Vira Rizky Ramadhani, yang kedua, Cynthia Anggraini, yang ketiga, Asmat Farhan, saya sendiri, yang keempat, Fajri Fadul Khoir. Pengertian surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang, perusahaan, atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Surat ini memiliki fungsi alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis di dalam dunia kerja. Tujuan surat bisnis, surat ini dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan kepada perusahaan lain, dibuat oleh investor ataupun klien sebagai kepentingan kegiatan bisnis. Selain itu juga dapat dibuat oleh sesama individu untuk korespondensi dan memperlihatkan profesionalitas di dalam dunia bisnis maupun di dalam dunia kerja berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Apa manfaat surat pada bisnis? Yang pertama, mempererat hubungan dengan perusahaan lainnya. Kedua, pemangkuan kepentingan seperti investor atau klien. Ketiga, sarana komunikasi dalam kegiatan perusahaan bisnis dengan partner kerja. Yang keempat, terhindar dari miscommunication karena ada bukti fisik dapat disimpan dalam pengarsipan perusahaan. Slide ke-6. Fungsi surat bisnis. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagian pengiriman surat. Kedua, dalam kaitan dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lainnya. Ketiga, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang keempat, alat bukti tertulis atau dokumen. Yang kelima, alat untuk mengingat. Keenam, bukti sejarah atau histori. Bukti ketujuh, pedoman kerja. Ke-8, media promosi pengiriman surat. Slide ke-7. Jenis-jenis surat bisnis itu ada dua. Yang pertama, surat formal. Yang kedua adalah surat informal. Kita akan jelaskan surat yang pertama adalah surat formal. Surat formal, jenis surat yang suatu ini biasanya memang ditujukan untuk keperluan atau korespondensi yang bersifat formal. Sebagai contoh, saat kamu mengingat perjanjian dengan investor klien atau perusahaan lainnya. Selain itu, surat bisnis formal juga biasanya digunakan suatu permintaan laporan, penjualan, atau bahkan penyelesaian atau perselisihan. Yang kedua, surat informal. Kebalikannya dari surat formal yang tadi ya, kebalikan surat formal yang tadi, informal justru adalah jenis surat bisnis yang terlihat kansual dan tidak terlalu baku. Biasanya, jenis surat ini dapat digunakan untuk permintaan referensi kerja, penilaian karyawan, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Meskipun begitu, kamu tetap harus memperhatikan gaya, bahasa, beserta bagian-bagian dalam surat. Bahkan surat informal juga biasanya dapat dikirim melalui email. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari surat bisnis. Kelompok kami membahas 4 surat di sini. Yang pertama ini ada surat perkenalan, yang kedua ada surat permintaan penawaran, yang ketiga ada surat penawaran, dan yang terakhir adalah surat pemesanan. Apa sih sebenarnya surat perkenalan itu? Surat perkenalan adalah surat yang dibuat oleh perusahaan atau penjual nih, si penjual untuk memperkenalkan usaha yang ia jalankan. Kalau surat permintaan penawaran itu adalah surat yang dikirimkan dari calon pembeli kepada calon penjual untuk meminta pesanan atau produk ataupun barang yang telah ditawarkan sebelumnya oleh si penjual.
Yang ketiga ini adalah surat penawaran. Surat penawaran itu adalah surat yang dibuat oleh perusahaan dagang untuk menawarkan produk nih yang ia jual kepada si calon pembeli atau calon customer. Dan yang terakhir ini adalah surat pemesanan. Surat pemesanan ini adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli yang ditujukan kepada calon penjual gunanya untuk memesan suatu barang yang diinginkan oleh si pembeli atau si customer ini. Nah, selanjutnya kita membahas tentang surat perkenalan. Apa sih sebenarnya surat perkenalan itu? Jadi surat perkenalan itu adalah surat yang dibuat oleh si penjual atau si perusahaan untuk mengenalkan usaha yang telah dijalankan dari suatu periode dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya untuk mengenalkan usaha kepada calon relasi, calon kolage dalam bentuk bisnis, dan berguna untuk mengembangkan pasar atau untuk mendapatkan pesanan dalam melakukan aktivitas pemasaran. Jadi, tujuan dari surat perkenalan ini sebenarnya adalah agar si customer atau si pembeli tertarik untuk mau atau membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh si perusahaan ini. Nah, selanjutnya ada beberapa hal nih yang kalian harus perhatiin dalam pembuatan surat perkenalan. Yang pertama itu pemahaman tentang calon konsumen, nama pejabat yang dituju, alamat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada kemungkinan dibutuhkannya barang yang ditawarkan. Yang ketiga ini keterangan produk, barang atau jasa nih. Nah, yang keempat itu udah ada keunggulan produk yang ditawarkan dibandingkan produk sejenis. Yang kelima, cara menghubungi bila calon ini berminat. Dan yang terakhir adalah penawaran-penawaran khusus lebih diutamakan. Nah, yang terakhir adalah struktur surat perkenalan. Itu menurut informasi dari kelompok kami yang kami dapatkan, itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama itu ada kop surat. Kalau kalian ketahui ini kop surat itu yang paling atas ya, yang kayak nama perusahaan, logo, terus fax email atau nomor telepon kalau ada. Terus yang kedua ada tanggal surat, itu biasanya ada di sebelah kanan. Terus nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan itu biasanya di sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri di bagian surat. Selanjutnya ada salam pembuka, terus isi surat. Nah, isi surat ini dibagi 3 nih teman-teman. Jadi paragraf pertama itu pengantar isi surat, paragraf kedua itu pemaparan isi surat atau tujuan dari surat ini sebenarnya apa tujuannya, itu di paragraf kedua. Dan ketiga itu ada penutupan isi surat. Selanjutnya ada salam penutup, terus dilanjut dengan nama penanda tanganan surat, terus dilanjut lagi dengan jabatan penanda tanganan surat, dan yang terakhir itu adalah inisial. Penawaran dan surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dikirimkan oleh calon pembeli yang ditunjukkan kepada calon penjual, yang isinya dimaksudkan untuk meminta keterangan mengenai suatu barang yang dibutuhkan, untuk meminta informasi mengenai produk atau jasa, meliputi barang, brosur, meliputi katalog, brosur, dan lain-lain. Surat penawaran merupakan salah satu jenis surat yang memuat informasi khusus tentang barang atau jasa. Umumnya surat penawaran digunakan sebagai balasan surat permintaan penawaran yang dikirimkan calon pembeli. Biasanya surat ini menggunakan bentuk block style dan dilipat dengan lipatan standar fold. Di dalam surat permintaan penawaran, calon pembeli perlu untuk menuliskan informasi apa saja yang dibutuhkan mengenai produk dan lain hal. Informasi umum yang dibutuhkan calon pembeli umumnya meliputi daftar barang harga, syarat pembayaran, jumlah barang, kualitas, cara pemeliharaan, dan diskon yang biasa diberikan, serta kontak nomor yang dapat dihubungi. A. Surat permintaan. Agar surat permintaan penawaran dapat efektif, maka sebelum membuat surat permintaan penawaran harus mencantumkan hal-hal berikut ini. 1. Jenis dan jumlah produk yang hendak dipesan. 2. Waktu pemesanan. 3. Cara pengiriman dan pembayaran yang diharapkan, cara penyerahan atau pengiriman barang. 4. Potongan harga. 5. Spesifikasi atau hal yang lain dianggap perlu, misalnya
kemudahan yang diperoleh pembeli seperti servis, garansi, fasilitas, dan lain-lain. Penulisan surat permintaan penawaran. 1. Pembuka, pengenalan diri, menyatakan maksud. 2. Inti, menanyakan keterangan atau intinya. 3. Penutup, harapan, ucapan, dan terima kasih. Struktur surat penawaran barang. 1. Kop surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Alamat tujuan. 5. Perihal atau hal. 6. Salam pembuka. 7. Isi surat. 8. Salam penutup. 9. Nama penanda tangan surat. 10. Jabatan penanda tangan surat. 11. Lampiran. 12. Tembusan. 13. Inisial. Jeda dulu deh. Berikut adalah struktur surat permintaan penawaran. 1. Kepala surat atau kop surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal. 4. Alamat tujuan. 5. Perihal atau hal. 7. Isi surat. 8. Salam penutup. 9. Penandatanganan surat. 10. Jabatan penandatanganan surat. 11. Inisial. Pengertian surat pesanan dan surat balasan. Surat pesanan barang merupakan salah satu jenis surat niaga yang dibuat oleh pembeli yang berisi tentang permintaan pembelian suatu barang kepada pihak penjual, baik itu perorangan maupun perusahaan. Sedangkan surat balasan yaitu ketika suatu lembaga, instansi, perusahaan maupun organisasi menerima surat dari pihak lain, maka pada umumnya surat balasan inilah yang dibuat untuk menanggapi surat tersebut. Ini contoh surat pesanan barang. Surat ini memiliki 9 struktur surat, yaitu kop surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama penanda tangan. Jenis surat ini yaitu full box style dan biasanya menggunakan lipatan surat standar fold atau akordion. Ini contoh surat balasan. Surat balasan mempunyai 11 struktur surat, yaitu kop surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama penanda tangan, jabatan penanda tangan, dan yang terakhir yaitu inisial. Surat ini berjenis semi block style dan biasanya menggunakan lipatan standar fold atau akordion.